Segini kerasa suara aku. Kurang maju dikit nggak apa-apa karena mic-nya kan lebih harus nangkap suaranya Rianti Imut banget kan sih. gitu. Oke. Aku mulai ya. Lu udah direkod tapi aku mulai ya gitu. Hi girls, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku di episode yang keempat. Oh, kirain ke 400. Kamu nggak boleh ngomong, kamu belum dikenalin. Oh, belum dikenalin. Oh, ya udah ulang. Ini tergoyang iPad-nya. Jadi di Harusnya episode kalau nggak dikenalin berarti harus di dulu. nggak apa-apa Oke, oke, gitu. oke. Kayak kayak pasang pose aja Apa, cool apa? cool misterius dulu gitu. Nah, oke. Jadi kita di episode yang keempat ini aku undang salah satu, bukan undang sih, lebih tepatnya dia yang menyuruh aku menyusul ke Surabaya untuk ngobrol-ngobrol. Nah dia juga makeup artist yang base-nya ada di Bali gitu. Langsung aja kita kenalkan. Tepuk tangan untuk Rianti Makeup. Yeay. Tuh rame di sini, rame di Sampai sini. ada 3 juta orang ya. Konser. Mm-mm. Jadi kita mau konser ya. Ayo. Jadi ini podcastnya bukan kita ngobrol konser. Mic-nya juga begini kan. Nah, jadi lo nyanyi Harusnya dulu. gini. Dia selalu punya punya fantasi kalau mic-nya itu digantung begini. Ini lucu sih gitu. Pasti Gitu. kalau yang di Bali kayak familiar gitu sama kayak gini. Karena dulu tuh ada kalau orang nyanyi atau apa tuh kayak gini digantung. Oke. Kalau aku taunya yang digantung tuh kayak choir. Oh gitu. Oke. Jadi mic-nya choir tuh di atas gitu. Oh, oke. Tapi kalau di Bali kayaknya ciri khasnya semua orang gitu. Mic-nya begini. Oke, kita kenalan dulu. Perkenalkan, namanya adalah Rianti Makeup. Rianti Makeup. Jadi jangan lupa untuk follow di semua akun sosial media dia. Ya, cuman punya IG. Punya YouTube juga kok. Oh, punya YouTube, iya ya. Iya. Tapi belum aktif banget. Sama aku juga. Udah vakum sekitar 2 tahun, 3 tahun Oh, gitu. Jadi aku sama dia taunya dari sosmed juga. Iya. Maksudnya aku lebih duluan ke makeup, terus dia juga ke makeup, terus kita ketemu di makeup komen-komenan Komen-komen, gitu. iya. Terus akhirnya beberapa kali ketemu pas aku ke Bali, ketemu juga sama dia gitu. Dia baik banget. Jadi dia tuh yang Oke. oh iya. Nggak gigit sandal soalnya. Jadi baik. Gitu. Pokoknya kalau kalian di Instagram familiar dengan tagar Cherry Cherry Blossom gitu, itu dia nih. Ini Asik. yang bikin hashtag Cherry Blossom gitu. Jadi hari ini kita ngobrol santai aja, nggak usah tegang. Aduh, Saya tuh tegang soalnya. jadi kayak tegang banget mau ngomong apa. Aduh, kita tuh ngomongnya santai Santai, aja. iya. Ini agak dekat ya Bu. Kenapa harus dijauhin terus mikrofonnya? Karena aku pengen ikut. Gak bisa, untuk mohon maaf di podcast ini mikrofonnya nggak bisa digantung. Bisa digantung. Nggak Oke, bisa oke. digantung. Nah kita jangan tegang, kita harus relax karena background kita udah pink loh, Oh, girly banget. Iya jarang-jarang kan kita ada background pink begini gitu. Oke, jadi Rianti ini base-nya tadi aku bilang kan di Bali, Di Bali. gitu kan. Jadi udah berapa lama menerjuni dunia makeup? Kita dengan pertanyaan yang basic-basic dulu. Terjun ya sih ya. Mengerjakan dunia makeup gitu. Tahun ini Januarinya kemarin 6 tahun berarti. 6 tahun. Iya, 6 tahun. Berarti juga sebenarnya udah bukan anak baru juga. Anak baru juga sih. Soalnya Dibanding yang lain-lain. iya, soalnya yang lain ada yang 20 tahun, Iya sih. ada yang udah 30 tahun gitu. Itu Jadi- senior banget. Gue Jadi belum masuk ke golongan itu. Jadi Rianti masih anak bawang 6 tahun. Iya sih, kalau sama yang anak baru kemarin ya kamu udah Oh, ya, jalan. udah, ya, udah Jadi jalan. semua itu harus dibandingkan, ada pembandingnya Iya. gitu. Terus di Balinya lebih kan misalnya ada studio makeup atau freelance atau gimana? Ada studio makeup di Denpasar Dia Bali. tunggu bentar, dia podcast jawabannya tuh kayak interview kerja ya. Ada studio makeup, ada Soalnya studio makeup. soalnya ini kaget diajak podcast sama idola gitu loh. Terus dapat jadwalnya udah 6 tahun nunggunya. bohong banget. Kok bohong? 2016 tahu Cece, terus baru sekarang bisa ngobrol, bisa apa tuh kan jadi kayak Iya sih. nggak tahu mau ngomong apa gitu loh. Jadi dia tuh ada punya studio makeup di Bali. Punya studio makeup Daerahnya di Balinya di daerah mana? Denpasar. Oh, di Denpasar. Jadi buat kalian yang kepengen makeup atau Iya, mau bisa. dia ada kursus makeup juga, itu bisa
DM atau kontak di CP yang tertera yang di Instagramnya dia Iya, gitu ya. benar banget. Tolong ngomong Bu, saya bukan jubir Anda. Anda di sini untuk saya ajak ngobrol. Terus kalau kita ngobrol nggak ada yang tahu nanti. Oh Jadi gitu ya. satu Oke harusnya ya. gitu. Harus Jadi diundang, gantian ya. harus Tapi kalau Anda diem kayaknya saya ngobrol terus gitu. Jadi nggak ada gantiannya. Kan aku suka ya kalau ditanya-tanya aja gitu. Terus mau Rianti tanya balik ya. Ini podcast saya. Rianti, Anda punya YouTube, Anda bikin podcast sendiri ya gitu. Nanti Rianti minta filenya aja. Gitu udah tim repost, tim minta file, Tim report. tim repost, tim minta Pokoknya file gitu. nggak mau susah aja gitu Oh, pokoknya. iya. Menyusahkan orang aja. Jadi kalau kita bilang 6 tahun tuh berarti mulainya dari 2016. Ya, 2016. Bener ya, 2016. Terus mulainya udah langsung make up dulu atau kemana-kemana dulu atau gimana? Langsung lari. Oke. Terjun Make up kan? sambil lari. Terjun, Oh, ya. terjun gitu. Enggak sih, sebenarnya mulai make up tuh 2015 sebenarnya. 2015. Tapi Agak September. deketan gak apa-apa Bu. Oh, Jangan takut sama mic Anda. Covid. Enggak kok. 2015 itu September kalau nggak salah ya. Oke. Kalau nggak salah berarti benar ya. Heeh. 2015. Kita gak ada yang menyalahkan ya. 2015 itu pertama Reti kan sebenarnya guru ya sebelum jadi makeup artist kayak Guru gini ya. ngajar gitu ya. Ngajar. Heeh. Ngajar. Terus abis itu tau lah ya gaji guru Kurang. itu kurang. Kurang. buat Ya, buat aku beli lipstick tuh susah waktu itu gitu. Jadi makeup artist itu sebenarnya niatnya tuh cari ceperan. Iya, bener bukan ya? karena Oh. apa kepepet gitu loh, nggak bisa bayar oke. cicilan, jadinya aku nggak tahu mau kerja apa. Kenapa memilih makeup? Nggak tahu tiba-tiba ada yang ngomong gitu loh kayak makeup aja gitu. Suara hati lah Iya, ya. nggak tahu suara hati. siapa. Suara hati. Iya, suara hati, Suara ya. hati ya. Suara hati, girls. benar-benar, Iya, benar. suara Kayak hati itu gitu. bilang kayak lu harus kerjain makeup deh. Nah kayak gitu. Ya udah habis itu ngobrol waktu itu sama Karoni kan ngobrol. Aku pengen Karoni makeup. itu suaminya guys. Oh ya. Jangan lupa. Oh iya. Jadi Karoni itu siapa gitu. Nah Karoni itu suaminya. Iya, iya. Suaminya yang aku bilang serba bisa. Iya, serba bisa. Lanjut dulu, nanti Oke. kita akan bahas sedikit keserbabisaannya Oh, iya, iya. Karoni. Terus udah tuh kan, abis itu kita cari-cari tentang apa LKP ya namanya ya, lembaga kursus apa Oke. sih ya gitu. Karena kalau di Bali itu tahun 2015 kita 2015 2016 itu kalau misalnya handle wedding itu mesti sertifikasi gitu loh dari Oke, jadi kayak ada standarnya. ada mesti tahu pakem apa gitu. Jadi nggak bisa yang lu bisa makeup terus tapi nggak punya sertifikasi Ya. wedding nggak bisa Nah gitu. ya. Jadi kayak beneran bisa nggak nih? Nah beneran tahu nggak nih tentang pakem kayak gitu. Jadi Oke. ya udah gitu, makanya belajar 2015 itu di salah satu LKP di Denpasar. Oke, gitu. tapi maksudnya gini, kalau sekarang kan orang-orang tuh kan sukanya makeupnya itu kan modern gitu Iya. ya. Even untuk gaya modern pun juga tetap butuh standar yang dari Tadi yang lembaga itu tadi kan. sebenarnya sih tahun itu aja gitu. Kalau sekarang mah nggak perlu ini, yang penting hasilnya bisa diterima ya udah aja gitu kan. Oke. Nah, Tapi sekarang kan kemarin juga ada yang sempat kayak kompetensi juga kan. ya benar Karena- benar. Karena mungkin semakin banyak yang melakukan makeup, jadi mungkin harus ada standar pro-nya Iya. gimana gitu. Jadi Betul. makanya kemarin kayak digaungin lagi soal kompetensi, Kompetensi. standar Oh, iya, gitu iya, iya. loh. Jadi ada sertifikasi kayak gitu. Nah, Oke. ya udah habis itu cari-cari ternyata ada nih satu LKP di Denpasar yang sekiranya masih murah tuh harganya, kalau nggak salah Rianti. Oh, ada bayarnya? Oh, Bayar, jadi bayar. kayak ada apa itu? Kayak kita ikut private gitu tapi Oke. berapa kali pertemuan gitu. Oke. Untuk dapat setelah itu kita ujian. Nah, dapat tuh sertifikat. Jadi Tapi kayak semacam ujian negara ya? iya gitu, tapi Oke. sertifikatnya nggak bisa dipakai nyicil. Serius? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oh, Karena nggak iya, bisa iya, dipakai iya. nyicil, jadi ya udah gitu. Oke. Aku cari sendiri kerjaannya. Oke. Terus udah kan 2015 tuh ikut LKP itu. Cuman apa namanya ngerasa kayak terlalu pakem banget kan. Jadinya ya udah nonton YouTube, nonton itu ketemulah ini YouTube-nya. YouTube-nya Cici langsung kayak wow, ternyata ada ilmu makeup tuh nggak simple gitu loh menurut aku. Nggak Cuman sempit, maksudnya nggak sempit. nggak sesimpel itu. Maksudnya kayak Oke. aku kira kan kayak makeup tuh ya udah cuman pakai apa ya, blush on, pakai apa-apa gitu. Ternyata ada tentang kontur, tentang apa itu yang Renti nggak tahu Oh sama iya, sekali karena gitu. mungkin kamu waktu itu yang di lembaga itu benar-benar basic kan. Benar, basic yang lebih kayak
pakemnya adat gitu loh, Oke. kayak bikin paes, bikin apa kayak gitu, lebih kayak kesana gitu. Jadi begitu ngelihat yang di YouTube, oh ternyata rame Iya, juga make up ternyata nih kayak gitu. wah banyak banget, berarti aku nggak punya basic sama sekali Mhm kan mhm soalnya, mhm. jadi ya udah gitu. Makanya apa, Kak, ngelihat kalau ngobrol sampai sesekali lihat ke sana. soalnya kan yang di sini ada aja ngobrol bukan yang di Iya, sini ya. Oh, maksudnya pemirsanya di situ. Gitu. gitu. Jadi ya udah tuh Mhm. 2015 akhirnya setelah lulus dari si LKP-nya itu ya 2016 udah mulai dapet job pertama gitu. Oke, berarti Job itu yang pertama. istilahnya tuh yang go commercial, yang go Ya, profesional tuh di benar. Di 2016 2016 di Januari awal lah Januari gitu. awal. Pas dia mengawali tahun dengan go commercial. Iya, menjemput rezeki. Menjemput Benar. rezeki. Gitu. Terus kalau kamu ingat gitu ya, yang pertama kali job gitu rasanya gimana? Maksudnya kadang kan kalau aku gitu ya, kalau aku dulu kan rasanya gila ya, ternyata apa hobi aku tuh bisa sama sama orang tuh bisa dihargai dalam bentuk materi gitu. Jadi aku bisa kayak nabung atau bisa beli ini, beli itu gitu. Nah, rasanya pas pertama kali dapat uang dari job itu atau pertama kali ngejob itu rasanya gimana? Yang pasti deg-degan sih ya. Karena apa? Karena kamu percaya nggak sih, beneran yakin nggak sama hasil aku? Karena aku sendiri nggak yakin sama hasil Benar aku benar sebenarnya, benar benar. kayak Itu gitu. selalu sih kayak kita punya Iya, insecure nah, sendiri. gitu. Terus pengalamannya sih yang pertama kali dapat itu salah sih masang bajunya. Kalau mas baju gimana? Baju pengantinnya. Terus Yang harusnya dia di atas lengan tapi Renti taruh di bawah lengan. Terus langsung kayak aduh gimana ya, tapi ya syukurnya masih seni aja sih, masih bagus sih oke, kelihatan. Jadi ya jadi ya masih nggak terlalu, fine ya gitu masih ya. fine. Cuman kalau yang paham-paham tentang kostum kayak udah ketahuan sih kalau itu salah. Itu tuh karena saking nervousnya Saking ya. nervousnya gitu, kayak saking nervous, saking happy-nya dapet job gitu. Bener Gitu sih. sih. Jadi kadang kita kalau tuh excited itu tuh kadang kayak nervous terus bingung gitu Mau nggak sih? ngapain? Benar Benar gitu. kayak gitu. Tapi dari situ akhirnya job-job mulai datang, Ya, puji datang Tuhan gitu. sampai sekarang sih. Tapi 2016 udah sosmed ya, udah zaman sosmed ya. Udah zaman udah. Mulai ya. Jadi begitu terjun lagi ya. Makanya kita bilang Terus saya kerja. terjunnya jadi makeup artist langsung bikin Instagram yang memang khusus untuk Yes. kerjaan gitu sih, Rianti Makeup itu. Oke, jadi buat berarti ada yang akun pribadi, Ada akun pribadi. tapi kayaknya tenggelam. Tenggelam Lebih ya. lebih concern yang ke Kayak Rianti capek Makeup. ya, mau ngapain ya juga sama aja kan, mau Bener di sih. Instagram mau di apa juga ya pribadi Bener aku sih. juga gitu. Iya, karena dia sebenarnya tuh nggak mau ditampil di layar, dia Iya, lebih nggak suka di tampil di balik layar. layar. Ini aja aku paksain untuk podcast, Ini dilem loh, dia mau. dilem ini tempat duduk. Nggak bisa. Jadi sampai besok lu di sini. Iya, Nggak nggak bisa apa-apa sih dilepas. di sini. Yang penting ada Cece aja ya. Horor kalau aku sendiri. Gitu. Jadi itu kan berarti dari awal karir tuh handle-nya sendiri. Ya, sendiri. Berdua sih sama Karoni. Oh ya, itu nanti kita bahas lagi. Berarti Bahas untuk lagi ya. hairdo juga bikin sendiri. Iya, hairdo bikin sendiri. Berarti makeup, hairdo semua di handle Makeup, sendiri. hairdo, kostum, semua aja sendiri. Itu berapa jam kalau makeup? Kalau wedding, the whole process. wedding ya. Kalau wedding dulu pertama-tama tuh 4 jam lebih karena memang benar-benar totalis sendiri. Mau handle yang cowoknya, handle yang ceweknya tuh Renti sendiri. Oke. Terus sepanjang perjalanan kayak ngerasa, capek banget ya. Iya, gitu. karena kan udah fokus di makeup masih harus benerin yang Semuanya, lain-lain kan. Terus akhirnya ngobrol nih sama Karoni, Renti bilang, Kak belajar pasang kainnya ya buat si pengantin cowok gitu biar Renti juga bisa handle yang lain gitu. Akhirnya kita bagi tugas sih. Oke. Sama. Tapi baju yang untuk modern atau yang pakem itu beda atau gimana atau apa? Beda, gitu? beda. Beda. Jadi kalau yang Lebih detail yang pakem. lebih sebenarnya sih punya masing-masing sih ya. Punya style Kalau misalnya masing-masing. yang pakem tuh lebih kayak lilitnya banyak, lilitan. Oke. Kalau misalnya yang modern ya udah kayak kebaya kayak gitu. Berarti lebih simpel yang modern. Dibilang lebih simpel enggak juga. ya. Karena Tapi- memang kita tuh terbiasa kayak jahit di sana, langsung jahit. Jadi badannya. Iya. Oh, jadi biar pas, Nah, gitu. biar fit gitu. Oh, jadi itu yang istilahnya tuh nggak bisa di-prepare dari rumah. Iya, harus benar. dipasang dulu baru Betul. kita fitin di Iya. baju bride-nya, di Benar, badan bride-nya. Benar. Oh iya, itu sih maksudnya mau didelegasikan ke orang juga susah ya, karena Delegasinya kan Karoni aja sih. iya, makanya kalau yang di luar kalian tuh Iya, kayaknya iya. susah Susah. gitu loh. Minimal punya basic jahit 1 tahun.
gitu kan. Berarti kalau Karoni dikasih suruh jahit, jadi udah punya Udah basic punya jahit basic. 1 tahun. Enggak, dari SMA katanya udah bisa jahit. Oh wow, jadi Berarti udah ada berapa puluh jadi tahun. Karoni itu ada di sana loh. Karoni ada di sana. Jadi Karoni ini adalah, ini long story short Oh aja iya iya ya. iya. Jadi sekilas, jadi Karoni itu suaminya Rianti Mm. yang selalu nemenin Rianti Iya, kemana aja. kemanapun gitu. Dan aku juga amazed juga karena Karoni ini bisa membetulkan apapun Apapun. di TKP. Iya. Bener ya? Di Iya. TKP. Kayak Jadi ada aja gitu idenya. nah, Mm-mm. benar. Jadi dia tuh bisa membuat hal-hal yang tidak mungkin itu Jadi menjadi mungkin. mungkin. Nah, gitu. Udah, kalau pokoknya kalau kalian mau kenal sama Karoni, tanya Rianti. Ya ke Bali dong. Iya benar. Ke Ya. studionya dia. Make upan sama aku, jadi klien aku kenal deh sama Karoni. Bener, bener banget gitu. Tapi seru sih ya kalau misalnya suami istri tuh kayak, seru gak sih partneran gitu? Seru banget, bertengkar mulu soalnya. Jadi buat kalian yang yang satu bidang kayaknya harus lebih menyiapkan mental Iya, ya. benar. Gitu. Jadi kemana-mana bareng, Kemana-mana makan bareng, bareng, udah tidur bareng, baru bangun sampai balik lagi ke tempat Bareng. tidur bareng terus. Gitu. Berarti kalau kamu subuh, dia juga bangun subuh. Karoni Iya. always ya. Iya, always. Mm-mm. Jadi saling bangun-bangunin. Yang susah bangun siapa? Nggak ada sih, kalau udah kerjaan ya kita alarm sih. Langsung. Langsung. Body alarmnya langsung Iya. wake up gitu ya. Benar. Pernah nggak maksudnya kayak telat atau kelupaan kerjaan karena misalnya terlalu capek terus telat bangun atau apa Nggak. gitu, pernah? Nggak Puji pernah. Tuhan nggak ya, tapi kayak keduluan dan istilahnya Rianti pernah nih punya pengalaman lucu banget. Heeh. Itu sebenarnya jobnya tuh bulan Oktober. Terus Tapi Rianti udah siapnya bulan September. kecepatan 1 bulan. Iya, kecepatan 1 Oke. bulan ya, saking rajinnya. Terus udah siap semua aja, tinggal jalan aja tuh. Terus ternyata lihat Ternyata tanggal. baru enggak, atau- di chat lagi sama klien, dia bilang, Oke. Kak Rianti nggak berangkat sekarang kan? Soalnya hari H aku tuh di bulan Oktober, dia bilang gitu. Terus Terus Rianti gini, "Hah, beneran gitu?" Pantesan perasaan udah nggak enak ya dari sehari sebelum tumben banget ngobrol sama mama bilang, "Mah, kok kayaknya perasaan nggak enak ya, ada doain ya sesuatu gitu, kayaknya ada Heeh. sesuatu gitu. Ternyata kecepetan. Kayak butuh banget uangnya. Tapi lu mending kecepatan daripada lu Telat. terlalu lambat 1 bulan, itu bisa berabe tuh. Iya, benar juga. Iya Tapi kan? itu lucu sih. Nah, beneran. kalau aku tuh sama kayak gitu tapi wisuda. Oh, wisuda. Jadi aku nggak tahu somehow ya, dia tuh wisudanya tuh sore. Oke. Jadi harus siap jam 5 Kak. Ternyata jam 5 itu jam 5 sore. Sore. Gue jam 3 pagi Pagi. udah di depan rumahnya. Kok nggak ada orang? Terus gue chat kan. Terus aduh kayaknya gue salah nih, bukan jam 5 pagi, jam 5 sore. Beneran beneran. Oke. Begitu gue balik pulang, terus jam 6 gitu kan, Di chat. di chat. Oke. Kak, kan karena chatku udah masuk kan, aku di depan rumah, lu Kak kan sore. Oh iya aku gitu. Jadi emang kayak pengalaman-pengalaman Nah, gitu tuh sih ada- lucu ada sih. aja ya, ada aja ya. Benar. Jadi buat kalian yang dapat pengalaman lucu nggak apa-apa Iya. gitu ya. Kita ketawain aja. Jadi kayak bisa diceritain gitu loh Bener. buat teman-teman Ada yang lain. ceritanya gitu. Kayak gitu. Jadi balik lagi nih. Nah, tadi kan berarti pertama kan handle berdua lah istilahnya. Mm. Nah, sekarang udah ada tim atau masih di handle sendiri atau bagaimana? Pernah ada tim, sekarang balik lagi sendiri. Kalau Iya. tim berapa orang? Waktu itu? Kemarin 2 orang 2 orang di tahun berapa? Yang sebelum corona. sebelum corona Berarti ada tim tahun 2 berapa orang. ya? 2019. 2018, 2019 gitu 2019 ya. kayaknya. 2019. Nah, yang 2 orang ini kerjanya ngapain? Maksudnya bantuin dalam hal apa? Eh, Asisten gitu. Enggak. Kalau 2 ini memang kita cari buat bantu. Biasanya kan ada family makeup ya. Oke. Ada family makeup, terus juga kadang kalau misalnya Rianti kasih private makeup basic tuh kan ada yang langsung hairdo, mau belajar hairdo. Oke. Nah, jadi bisa dibantu sama mereka. jadi kayak bagi tugas lah Iya. istilahnya Mm-mm, gitu ya. kayak Tapi gitu. yang esensial itu Mm-mm, tetap di kalian berdua. Iya, gitu. benar. Kayak Nah, gitu. terus berarti pengurangannya karena corona. Pengurangan Iya, timnya. benar, pengurangan karena kita Iya nggak bisa sih. kasih job kan. Benar-benar karena itu benar-benar nggak ada job sama sekali sih. Benar, kita Semua aja kegiatan susah dihentikan. kan. Benar. Jadinya ya udah gitu. Jadi Rianti menyerahkan ke mereka kayak kalau mereka dapat job di luar ya udah Monggo. puji syukur gitu Ah. aja. Tapi sebelumnya kalau misalnya berarti kalau jadi tim kamu mereka eksklusif gitu ya? Iya sih, karena mungkin nggak sempet juga untuk ambil job di luar karena jadwal kamu udah masuk Oh, puji duluan. Tuhan sih. Doa loh itu. Amin, iya. Tapi nggak ini kali nggak sebisi Cece pokoknya. Enggak juga. Enggak juga, aku mah biasa aja, aku nggak bisi-bisi banget.
Karena aku tuh punya punya kalau aku nggak tahu sih ya, tapi mungkin orang ngelihat aku tuh punya punya perfect, maksudnya Mm-mm. punya rasa perfeksionis. Jadi itu kadang nggak gampang untuk kasih ke orang lain. Jadi even aku Hmm, kasih juga masih kayak chat mesti udah ngasih diliatin. gitu. Oke. Padahal kan Sama sih Renti juga gitu. iya kan, Mm-mm. padahal kan harusnya kalau kamu udah kasih ke orang itu ya kamu percaya aja gitu loh. Mm. Cuman mungkin terakhir aja kamu cekin, mungkin ada yang gitu. Tapi kan kadang kita kan mikirnya kan jangan sampai salah step loh, Iya, kan benar gitu benar kan. benar Jangan benar. sampai salah step gitu. Padahal ya kalau misalnya dia hasilnya udah fine ya nggak Mm-mm. apa-apa gitu kan. Nah, berarti sekarang dikerjain lagi Berdua. berdua. Mm-mm. Berarti sama mesra. Iya. Mesra Semoga selalu semoga selalu mesra. sama mesra gitu. Terus karena kalau aku ngelihat dia tuh ya kalau kalau kita sharing tuh kadang tuh kalau berangkat makeup weddingnya tuh gila sih. Kalau aku sih berangkat mungkin jam 2 jam 3 dia kalau dia bilangnya kadang jam 11 Iya, kadang jam jam 11, 11 kadang malam, jam jam 12 malam tuh 9 malam itu gitu. sehari sebelumnya jam Sehari 9 malam dia sebelum. udah berangkat Iya. kan karena dia bilang cerita tempatnya tuh kadang jauh. Satu jauh, terus juga adat yang berbeda kan di tiap-tiap daerah gitu. Mm-mm. Oke. Nah, kalau 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 kita kan di Malang, kalau aku di Malang kan Mm-mm. mana-mana kan deket kan. Jadi misalnya kalau pagi subuh apalagi nggak ada traffic itu kita paling lambat Paling dua lama puluh menit berapa? udah dari 20 menit Oh udah my dari god. ujung ke ujung gitu Oke. loh. Karena kan kalau subuh kan udah Nggak ada kendaraan, eh, nggak ada eh, apa ya, nggak ada traffic. jadi Benar. 20 menit tuh udah dari ujung ke ujung. Jadi mobilitasnya itu gampang banget kalau di Malang. Jadi kan kalau misalnya kita janjian lu mau makeup jam 3 gitu. Aku berangkatnya setengah 3 atau jam 3 kurang 15 paling nyampe di lokasi 3 lebih Tiga lebih. 5 kayak Oke. gitu. Jadi Enak ya banget ya. jadi Tuker yuk. tapi mikir juga sih kalau Kalau misalnya besok makeupnya tuh besok ya subuh iya, gue berangkat sekarang nih jam sekarang. 9 Heeh, nih. jadi Iya, memang harus, apalagi kan jauh-jauh banget ya. Jadi mesti siapin ekstra tenaga lagi. bener. Keren tuh. Jadi Karoni yang nyetir Mm-mm, nanti masih nyetir, bantuin terus bantu Rianti. bawain. Gitu. Pasti kalian Karoni sosok idaman banget gitu. Kalau kalian tahu aslinya, emang bener. Gitu kira-kira kalau kamu bisa generalisasi. Nah biasanya kalau yang anak-anak yang atau let's say kita bilang mua-mua yang lain yang pengen belajar di kamu tuh biasanya mereka tuh generalnya tuh pengen tahu tentang teknik apa. Ternyata banyak yang daftar ya, puji Tuhan ya. Banyak yang Heeh, daftar, terus nanti bingung, aku mau ngajarin apa ya? benar. Sedangkan looknya aku tuh berubah-berubah.